Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sebelum kita mengaji, mari kita baca suratul Fatihah dengan diiringi doa. Karena Al-Fatihah itu 5 quri'alah. Itu bisa diniatkan untuk niat apapun yang diinginkan oleh yang berdoa. Kita niati yang pertama tentu saja supaya kita diiringi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bahas ini menjadi kekuatan lahir dan batin kita untuk tetap konsisten teguh dalam pendirian keislaman kita. Iman dan Islam kita tetap berada di dada kita sampai kapanpun selama-lamanya. Kita niatkan juga untuk diri kita, keluarga kita, famili kita, sahabat-sahabat kita. Semoga semuanya dari kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap iman dan Islam, selamat dunia dan akhirat, sehat walafiat. Ala hadinya wa ala kulli dan salihah wa ila hadrat Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa hadrat Habib Zainal Abidin Idris thumma ila ruhil Sayyidina rahmatullah sahibul ampel wa jami' arwah auladihi wa usuli wa furu'ihim jami' arwahil awliya wa syuhada wa salihin sunna jami' arwahi muassis nahdlatul ulama ruhi syekhuna Khalid Hamid Yasman jami' arwahil salihin anna Allah yu'ni darajatihim fil jannah wa ya'du 'alaina bi barakatihim wa anwari ma'lumi wa asrar wa nuhatim karamatim fid din wa akhirah wa ila ruhi al-walid Mustafa Wijaya Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita mulai jika terakhir kita bahas tentang ketakwaan. Yang ujung-ujungnya di sini diberikan sebuah hadis yang agak bikin heboh. Ini hadisnya ini sehingga perlu penjelasan lebih dalam. Saya ulas sedikit hadis yang terakhir dibahas itu, yaitu hadis tentang sebuah takdir yang sudah ditetapkan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi la ilaha ghairuh. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'an. Fa yasbiqu 'alaihi kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Pada suatu kesempatan Rasulullah pernah bersumpah, agak ngeri karena semuanya walladzi la ilaha ghairuh, demi zat yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum, bisa jadi seseorang itu ada yang amalannya seperti amalan ahli jannah. Enggak tahu potongannya mungkin ya, amalan ahli jannah. Enggak tahu mungkin ngomongnya kayaknya seorang ahli jannah. Enggak tahu perbuatan ibadahnya mungkin ya. Hatta mayakun bainahu wa baina illa dzira'an, sehingga orang menduga jarak dia dengan surga itu kira-kira hanya sehasta. Faisbiqu al kitab, tapi kalau kitab Allah Mahfud ya telah menerangkan bahwa dia itu bukan ahlul jannah, wa ya'ma bi ahlihan nar fa yadkhuluha, maka bisa jadi dia akan menjelang wafatnya, apalagi di ujung-ujung penghujungnya itu beramal seperti ahli nar, amalannya orang ahli neraka. Wa yadkhuluha, maka memang dia bisa masuk ke neraka. Wa inna ahadakum ya'ma bi ahli nar, dan bisa juga ada seseorang yang amalannya seperti amalan ahli nar. Mungkin orangnya itu ahli maksiat, kurang menjalankan ibadah, nggak punya kewajiban, seakan-akan kewajibannya itu diabaikan semua. Hatta ma'akuna bainahu illa dzira'an, sehingga orang lain menduga bahwa ini potongan neraka, orang ini sudah potongan begini, potongannya aja sudah nggak apa istilahnya religius ya. Mungkin pakaiannya, mungkin apanya tidak religius. Fasbiqu al-kitab, maka ternyata kalau dilihat di Alkitabnya dimaksud adalah Lauhul Mahfuz. Ternyata di alul jannah. Fa'amal bi'amal jannah fa yadkhulaha, maka dia akan berubah menjadi amalan ahli jannah, ahli surga. Yadkhulaha, maka dia masuk. Hadis ini agak agak mudah gampang salah pahami. Kenapa? Karena seakan-akan memang manusia tidak punya pilihan apapun. Semuanya itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua tidak ada usaha apapun menuju ke sana. Nah, bab tentang ditakdirkan, memang ada takdir seperti itu, dan kita tidak tahu apa yang terjadi dalam takdir tersebut. Sorry, kayaknya kita punya ini ya, Pak Fata nih. Ada co-host ini dua, Mbak Iza atau Pak Mursid, bisa meng-mute-kan kalau ada yang bocor. Bahwa semuanya itu ternyata
memang ada takdirnya. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir itu. Tapi manusia itu diberi keluangan namanya usaha. Maka di usaha itulah dia berada. Problemnya adalah usaha itu tidak dilakukan. Sehingga dia akhirnya melakukan usaha yang tidak baik tadi, jelek tadi itu. Dan ketika sudah selesai, maka dia bisa mengakhirinya dengan kondisi seperti usahanya itu. Nah, bisa usahanya itu baik, bisa usahanya buruk. Nah, ini perlu diberi penjelasan ini, apa yang sebenarnya terjadi di sana. Di sini adalah fi ghayatut takhwif li ahli taqwa wal istiqomah. Ini ya, kita mulai dari ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi ghayatut takhwif li ahli taqwa. Ini adalah sebuah hadis yang menerangkan kehati-hatian yang super kepada orang yang takwa wal istiqomah, dan orangnya itu istiqomah. Kenapa kok harus hati-hati? Karena orang yang bertakwa itu cenderung gampangkan kewajiban. Orang yang istiqomah cenderung dia merasa sudah dalam rangka yang luar biasa. Istilahnya itu karena sudah saking istiqomahnya, surga itu sudah di tangan saya gitu. Nah, orang yang terlalu sombong begini merasa dirinya itu pasti takwa itu kurang baik. Karena itu kita mesti punya dua sayap ini, kita jaga baik-baik. Sayap kehati-hatian sebelah kanan itu sehingga menimbulkan rasa optimis ya. Hati-hatian itu berarti jangan sampai kita merasa sombong. Nah, di sayap yang satu lagi kita mesti punya optimisme bahwa kita ini memang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu dijaga. Soalnya kalau terlalu sehingga mengabaikan satunya, namanya dua sayap ya, kepakan sayapnya itu jadi tidak bisa membuat kita terbang. Orang yang terlalu optimis bahwa saya ini pasti orang surga, saya ini pasti seperti itu memudahkan orang itu bergeser. Entah bergeser keimanannya, bergeser takwaannya, bergeser juga dalam tindakannya, mengakibatkan gampang patah. Dan sebaliknya, kalau dia punya ketakutan yang sangat tinggi, tidak sekedar hati-hati, tapi takut bahwa saya ini adalah orang yang berdosa, saya ini orang yang sangat jelek di dunia, paling jelek, sehingga saya ini pasti akan masuk neraka, Tuhan tidak akan memaafkan saya. Ini biasanya dengan dirinya sendiri pun dia tidak bisa memaafkan. Itu jadi patah juga, dia tidak punya optimisme. Optimisme ini yang harus dijaga. Karena itu hadis ini satu pasang ya, dua poin ini tadi. Poin bahwa bisa jadi seseorang yang memang ahlul jannah itu dari awal sudah ahlul jannah sampai meninggal ahlul jannah. Tapi ada juga orang yang ahlul jannah itu diawali di depan itu ahlun nar seperti ahlun nar. Nah, itu berikan contoh dua kejadian yang luar biasa itu. Namanya juga paradoks, jadi yang nggak banyak terjadi yang seperti ini. Cuman bisa jadi ada. Nah, itulah kedua sayap ini harus tetap kita jaga. Kalau berlebihan yang ketakutannya itu, akhirnya saya nggak mengapain, sampai diceritakan pernah Syekh Yazid Al-Bustami, salah satu aulia ya, dalam kitab sejarah aulia itu, beliau pernah ya berdoa kepada Allah supaya diberitahu siapa orang yang lebih mulia dari beliau, alias lebih, ya, karena beliau itu waliullah ya, sangat dekat dengan Allah ya, gurunya sekian banyak orang alim, muridnya juga banyak sekali. Dia ingin tanya kepada Allah SWT, namanya juga sangat akrab dengan Allah ya. Kalau akrab dengan Allah itu kan doanya itu kadang-kadang agak aneh-aneh karena merasa akrab. Ya sama aja kalau suami dengan istri akrab, atau teman dengan kawannya itu akrab, gitu. Mesti permintaannya kadang aneh-aneh, ngalem gitu kan bahasa kita ya, manja. Nah ini dilala beliau tanya, ya Allah siapa yang lebih mulia dari saya? Ternyata dia yang ahli zikir, ahli tahajud itu ditunjukkan oleh Allah, itu orangnya lagi tidur. Ternyata orang yang tidur itu lebih mulia. Kenapa kok bisa begitu? Ya, alhamdulillah ada jawaban. Jawabannya adalah karena orang yang tidur itu begitu tenangnya, dia positive thinking kepada Allah SWT, rasa tenang dengan rahmatnya Allah. Selain itu, fabidzalika falyafrahu gitu. Dia mengenali betul bahwa Allah itu maha baik, sehingga dia itu bahagia, gembira dengan Allah. Saking gembiranya dia itu tenang hidupnya, merasa perasaannya itu tentram, dia tidur. Jadi nggak banyak ibadah. Dan nggak seperti kamu, Yazid Al-Bustami, yang kamu itu merasa bahwa kamu itu dosanya banyak sekali dan aku ini nggak gampang memaafkan, sehingga kamu harus beribadah segini kenceng demi supaya itu tadi, ketakutan tadi itu harus direm. Nah, itu dua sayap yang berbeda, sayap kanan dan sayap kiri itu tetap kita harus jaga keseimbangannya. Jadi bisa aja kita dalam kondisi
merasa seperti itu. Ya, oh saya ini salah ya Allah, saya ini salah. Sambil dalam nafsusannya diulang-ulang terus itu. Ya nggak apa-apa, dalam nafsusannya itu betul. Tapi nggak terus menjadi terjebak pikiran kita bahwa kita itu salah terus. Sehingga jadi orang yang pesimis, orang yang tidak punya percaya diri. Nah, jadi kedua perasaan harus tetap dijaga. Itulah sebabnya fabidzalika falyafrahu tadi itu qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Orang sangat mengenal rahmatnya Allah, fadilah karunia dari Allah, gembira. Kan itu kalau ngaji di pesantren, ngaji di pengajian kampung, pengajian umum kadang-kadang kan diselingi ketawa-ketawa itu. Ya ketawa apa aja ya nggak masalah, yang penting kita gembira. Daripada kita ini susah, mendingan kita ini gembira. Karena susah itu nggak boleh, sedih nggak boleh, takut pun nggak boleh. La takhaf wa la tahzan. Sebetulnya takut itu berdosa. Sebetulnya tahzan itu bersedih itu berdosa. Nggak boleh kita itu sedih. Kondisi apapun itu cari senangnya apa. Nggak tahu senangnya di mana, cari aja. Mungkin kita berada di suatu tempat, ada teman-teman yang lagi kuliah di luar negeri misalnya. Tentu saja kiri kanannya orang asing semua, tidak tahu siapapun atau yang bekerja di luar negeri ini banyak. Atau mungkin tidak luar negeri ya, di dalam negeri tapi tempatnya bukan rumahnya sendiri. Tentu saja itu kiri kanan itu orang yang asing-asing semua. Kayaknya nggak ada kesenangannya. Ada, dicari aja. Ada yang menyenangkan kok. Jangan sampai sedih, jangan sampai takut. Ya kadang-kadang sulit ngomong gini. Saya sendiri kadang ada yang menakut-nakuti lu. Ini kita takut. Tapi tetap aja kita harus memberitahu hati kita, jangan takut, nggak boleh. Takut itu berdosa. Sampai akhirnya aulia pun diciri la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Kalau wali itu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa sedih. Jangan takut. Nah, takut balasan. Kita cari yang baiknya, akhirnya bisa kita senang dengan itu. Makanya disebutkan dalam surat ayat yang terakhir ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Cari enak-enaknya, senang-senangnya, terus ceritakan. Ceritakannya pakai lisan tuh. Itu akhirnya jadi senang. Kalau nggak pakai lisan nanti cuma dibatin belum tentu bisa senang. Karena lisan itu membekas sekali di dalam pikiran kita, tindakan kita. Cari senangnya apa ya? Nggak tahu, punya suami gitu, cuma istri juga begitu. Mesti ada nggak enaknya, tapi pasti banyak enaknya. Ya, cari enaknya itu apa, ceritakan, sebut. Punya dosen mangkal no, jengkelin, tapi mesti ada bagusnya. Nah, cari bagusnya, sebut. Ya teman yang wah gak enak sama sekali ngomongnya gak enak, tapi punya bagus mesti ya. Biasanya orang kayak gitu itu sangat setia kawan. Kalau ada kawannya susah dikit itu nggak bisa dia, wah mesti langsung wah, bergas. Tapi kok ngomong gak enak biasanya. Jadi ada yang gitu juga. Cari baiknya di mana, ambil. Nah, kalau orang dicari sisi buruknya pasti ketemu. Pasti ketemu. Sisi buruknya itu pasti ada. Tiap orang pasti ada gitu. Tapi kalau dilihat dari sisi buruknya terus, kita nggak jadi gembira. Padahal kita disuruh falyafrahu. Gembiralah, seneng gitu ya. Dalam menghadapi hari-hari itu kita selalu bergembira, happy. Lagu di SD kita itu kan gitu ya. Di sini senang, di sana senang. Selalu senang di mana-mana pun. Di mana-mana hatiku senang. Jadi karena kita nggak boleh memang sedih. Nggak boleh sedih, nggak boleh takut. Terus senang. Nah, baik kembali ke hadis ini tadi. Kita memang harus menjaga dua itu supaya nggak terlalu senangnya berlebihan dan ketakutannya berlebihan, bisa berada di tengah-tengah. Dan itu case dua ini disuruh lihat. Hati-hati kalau memang kamu jadi orang yang bertakwa, berahli istiqomah, misalnya kalau sholat tahajud itu sudah mesti tiap hari, karena saking senangnya, saking merasa terlalu berlebihan, apa itu namanya optimisnya pasti surga ya. Kadang ceritakan tuh. Saya itu nggak tahu ya kenapa setiap jam 3 itu pasti bangun. Walaupun nggak pakai waker itu mesti bangun alarm. Ya dulu tapi sekarang nggak pernah saya. Mesti tahajud. Itu cerita-ceritakan ke orang nggak boleh. Itu rahasia kita. Ya, terlalu optimis kan teman optimisnya sampai diceritakan ke orang biasanya itu akan menimbulkan rasa kebanggaan. Kebanggaan itu terhadap diri sendiri itu biasa disebut sebagai ujub. Takjub terhadap diri sendiri. Ini orang-orang yang terlalu takjub ini biasanya nggak punya takwif. Karena itu hati-hati di sini. Hati-hati walaupun kamu kayak gitu, jangan disombongkan. Bisa jadi itu nanti jatuh. Seperti pernah diceritakan, kamu kok hebat sekali banyak ya, amalannya bisa korban sampai ratusan ekor ternak. Jangankan korban ternak ya Allah. Anak saya pun kalau diminta, saya kasihkan ya Allah. Wah, beneran dituruti akhirnya. Iya, sudah anaknya lahir, udah agak besar, masuk TK SD itu sudah mulai agak besar SD. Ada perintah.
Ini arafil manami an adbahuka fanzur madza taradu, kan ada perintah gitu. Baik, kembali lagi sini takhwif itu sampai keterlaluan yang nggak baik, tapi gara berlebihan juga kurang baik. Maka kedua sisi ini harus kita kuatkan dua-duanya. Fadlan an ahli tafrid wa taqlid. Adapun orang yang ahli berbuat maksiat, artinya suka meninggalkan kewajiban, itu mesti punya punya pikiran bahwa memang dia itu berdosa. Dan kalau sudah berdosa begitu, mesti diingatkan bahwa Allah Ta'ala itu maha pengampun. Allah Ta'ala itu maha pengampun, penyayang kepada hambanya. Ini ada optimisme. Bisa jadi mungkin kamu sekarang lagi berada pada kondisi, aduh saya ini kok jelek sekali ya. Kalau diceritakan di hadis-hadis itu, apalagi para ulama kalau cerita kok saya itu kemiripannya itu mungkin sama 1% aja nggak ada kemiripannya. Kalau 100% kan perfect gitu ya. 1% aja nggak ada kemiripannya. Jelek banget. Nah, jangan khawatir. Di sini diberikan optimisme. Bisa jadi nampaknya seperti ahlun nar, tapi di penghujung bisa itu ahlul jannah. Entah kapan berubahnya. Mungkin besok pagi ada perubahan. Ya tergantung kita dalam menentukan keputusan. Keputusan itu kan ada di tangan kita. Silakan diputuskan mau berubah kapan. Berangkat dari zona nyaman itu, apa istilahnya itu, kita berani masuk di zona yang kurang nyaman. Comfort zone itu, comfort yang nggak enak, jelek-jelek. Tapi kita ubah jadi comfort zone-nya itu yang bagus-bagus. Maka keputusan itu menjadikan dia kembali kepada fitrahnya semua ahli jannah. Sebetulnya kita ini memang ahlun nar apa ahlul jannah sih sebetulnya? Aslinya sih oleh Allah Ta'ala, kita semua ini disetting sebagai ahlul jannah. Ini sudah ada rencana begitu. Planningnya dulu itu. Waktu bikin manusia itu, visinya itu memang untuk masuk surga. Karena itulah orang-orang ini difasilitasi dengan segala macam ini. Supaya bisa masuk. Jadi Allah Ta'ala menghendaki kita semua untuk bisa kembali ke surga. Atau asalnya kita berada di surga dulu mbah-mbah kita. Karena itu ketika sampai di dunia ini kita difasilitasi betul. Contoh paling gampang fasilitas itu asyru amsalihah. Kalau kita melakukan kebaikan maka mendapatkan balasan 10 kali lipat. Kalau kejelekan, kalau jaza illa amal lebih itu yang kalau kejahatan kita nggak dibalas apa-apa kecuali satu balasan itu saja. Jadi satu musuh 10 itu kan ya menang 10 ya, 10 kebaikan. Jadi kalau kita melangkah satu untuk kebaikan aja langsung diberikan 10. Itu contoh-contoh kemudahan-kemudahan yang memang menjadikan kita langsung. Dan kalau kita melakukan kebaikan satu diganjar 10, melakukan kejahatan puluhan kali, bahkan ratusan kali, itu dihapus dengan istighfar dan tobat. Minta ampun pada Allah, terus berjanji tidak melakukan lagi, bertobat gitu. Maka yang banyak itu akan langsung dihabisi, dihapus sama sekali. Ini juga dalam rangka itu. Cuman kadang-kadang lupa, nggak segera dimintakan maaf, sehingga dosa itu jadi mengerak dan mengeras ya. Ibaratnya seperti contohkan itu, ya semen itulah. Kalau semen itu kalau masih basah itu baru dicampur air, itu empuk itu. Disiram air itu sudah bisa buyar itu. Bisa bubar. Tapi kalau semen itu dibiarkan sampai mengeras, keras sekali, maka tidak bisa dengan air. Ya bisanya dengan linggis, cangkul, palu, sampai dipukuli tang tang. Ya begitulah. Ketika dosa itu nggak bisa dihapus dengan air lagi, ya bisanya itu di neraka. Itu dalam rangkanya mengikis tadi itu supaya bersih. Nah kalau sudah bersih baru diletakkan di surga. Itulah kalau dalam beberapa kitab disebutkan kalau badanmu kayaknya nggak terlalu kuat menahan pukulan palu tadi, ya jangan terlalu banyaklah bikin dosa di dunia. Kalau bikin ya langsung aja dimohonkan maaf. Memang sulit untuk gak berdosa itu, untuk tidak berdosa sama sekali. Salah satu ulama pernah berdoa ya di Ka'bah ya, cuma Ka'bah itu. Mutazam ya, cuma Ka'bah itu berdoa supaya ya Allah jadikan saya sebagai orang yang tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Kayaknya bagus doanya ini. Entah bagaimana dia punya jawaban itu. Jawabannya adalah lalu Allah SWT menjawab, lalu bagaimana dengan sifat ghafurku? Karena Allah Ta'ala bersifat ghafur, maha pengampun. Apa nggak berlaku lagi maha pengampunnya Allah itu? Ya masih berlaku. Ya tentu saja berlaku, karena itu nggak apa-apa kita berdosa itu. Tapi cepat-cepat minta maaf, minta ampun pada Allah.
Memang normalnya manusia ya tempatnya salah, tempatnya lupa. Tapi tetap harus segera minta ampun kepada Allah. Disinilah dua sisi itu tetap harus dijaga, kedua pihak ini. Ya, kita juga punya optimisme, walaupun kita melakukan kemaksiatan, bahwa kita akan segera dimaafkan oleh Ta'ala. Tentu saja kalau kita minta maaf dan bertobat, dan kita punya kehati-hatian di sayap yang lain, agar tetap istiqomah. Jangan sampai mengabaikan, karena itu adalah ahli takwa. Kemudian sebutkan waqad kana salaf. Wah, sama ini nih. Wa kana ba'du salaf. Wa kana ba'du salafi salih yaqul wallahu ma amina ahadun ala dinihi ayaslam illa yuslim. Waqad kana salafu salih rahmatullah alaihim bi ghayatil khauf min khatimati su' ma'a salahi a'malihim wa qillati dhunubihim. Hatta qala ba'dhum law uridu alayya al-maut 'ala al-islam bi babil hujrah wa syahada bi babid dar ya'ni syahada fi sabilillah la ikhtartu al-maut 'ala al-islam 'ala babil hujrah. على شهادة على باب الدار لأني لا أدري ما الذي يعرض قلبي فيما بين الحجرة إلى باب الدار. Kesempatan berikut ini dijelaskan tentang bahwa hati itu namanya juga hati yang qulub muqallibal qulub, membolak-balikkan hati itu. Allah Taala disebut ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Yang qulub itu sih artinya bolak-balik, berubah-ubah. Jadi tidak stabil. Nah, orang yang sudah dalam kondisi positif aja bisa-bisa negatif itu. Yang negatif bisa jadi positif. Jadi memang gampang berbolak-balik hati itu. Makanya kita nggak bisa mengatakan bahwa orang itu jelek sama sekali. Mesti ada api, mesti ada baiknya orang. Dan sebaliknya, wah itu jelek banget atau baik banget. Yang baik banget mesti ada jeleknya juga. Biasa aja, nggak usah terlalu berlebihan. Nah, orang yang baik itu juga ada jeleknya, orang jelek itu ada baiknya juga. Kenapa? Karena muqallibul qulub tadi. Muqallibul qulub. Hati itu jadi berbolak-balik. Karena itu di sini ada sebuah cerita salah seorang salafus saleh diceritakan dalam kitab Nasha'id Dunia ini. Beliau itu sangat mengkhawatirkan su'ul khotimah. Ya, walaupun amalannya sudah baik, bila itu dulu dan dosanya juga ya nggak pernah berbuat dosa, istilahnya jarang berbuat dosa. Ternyata beliau ketika itu pencerita, seandainya aku disodori pilihan. Ketika beliau ngaji ya disampaikan kepada para sahabatnya. Pilihannya itu ada dua opsi. Wafat di dalam keadaan Islam di pintu kamar mestinya. Itu kamar atau wasyahad tapi bawidar atau mati syahid di pintu rumah. Ya, artinya berada di kamar ini, dia mau keluar kamar ini ada dua pilihan. Meninggal di pintu kamar dalam keadaan Islam, atau kalau dia sampai di depan rumah, artinya sampai di pintu rumah, dia meninggal dalam keadaan syahid. Ya tentu saja orang memilih yang syahid kan, yang namanya syahid. Syahid itu beda sama yang mati tidak syahid. Ya, keistimewaan di sana disambut para malaikat dan sebagainya, di kemuliaan di dalam alam kubur. Apalagi syahidnya syahadah fi sabilillah, syahid jalan Allah. Ternyata menurut beliau enggak lah, kalau saya lebih memilih mati dalam keadaan Islam aja, enggak apa-apa. Yang penting ada kepastian, karena babul hijrah itu kan pintu kamar, bentar lagi ya sekarang juga ini. Kalau meninggal sekarang aja Islam. Daripada saya harus menunggu sampai di depan pintu rumah untuk mendapatkan mati syahid. Kenapa? Karena jeda waktu antara dari pintu rumah, dari pintu kamar menuju pintu rumah, walaupun 1 menit, tapi kayak li'anila adri. Tapi saya tidak punya jaminan, tidak tahu bahwa hati saya nanti nggak berubah. Siapa tahu dalam durasi 1 menit itu hati saya ada perubahan. Ini mendingan sekarang aja kalau emang matinya mati Islam sudah cukup baik itu daripada harus mati syahid. Tapi nanti harus mesti nunggu dulu sampai berapa menit kemudian sampai pintu rumah. Ini realistis ya beliau ini, realistis. Jadi nggak sampai menunggu yang luar biasa padahal waktunya masih belum tentu. Sekarang yang sudah mesti, wah ini Islam. Nggak apa-apa ya Allah kalau sekarang saya dicabut nyawa, monggo. Saya sudah dalam kondisi syahadat, sudah Islam. Alhamdulillah. Itu realistis ya istilahnya bahasa kita ya. Ini ada contoh seperti itu. Wa qala akhir li ba'di ikhwanihi idza hadara al-maut faq'ad 'inda ra'si wanzur fa in ra'aitani qad mutu 'ala al-islam fa khudh jami'a ma ma'iya fabi'hu wa khudh bihi sakaran walau wazan wa farqhu 'ala sibyani wa in ra'aitani qad mutu 'ala ghairi dhalik fa'ali min nasa yusalli 'alayya man arada an yusalli 'ala basiratin. Beliau mengatakan begini. Ini salah satu ulama lainnya.
ketika nanti saya menjelang meninggal, kalau bisa tungguin dong di sebelah saya, duduk di dekat kepala saya, perhatikan saya ya. Dan kalau kamu memang mendapati bahwa saya ini di akhir hayat itu husnul khotimah, ya istilahnya Islam lah, maka saya gembira sekali. Untuk itu saya siap, saya wasiatkan supaya fakul jami'a ma'i fabi'hu. Semua harta saya ini ambil dan jualkan. Nanti duitnya khud bisa karena lawan, belikan permen dan jajan-jajan gitu. Wafariqu ala subyan, bagikan ke seluruh anak-anak. Ini artinya saking gembiranya kalau nanti beliau betul-betul bisa wafat dalam keadaan Islam. Wa in ra'aitani qad kuntu ala ghairi, tapi kalau tidak demikian fa aliman nas, nanti kasih tahu orang-orang di sali alayana, mau nyorati saya, man Allah yusalli ala basiratin, ya mereka harus tahu bahwa saya ini kondisinya bagaimana. Aku dzakara kana lahu alamatun ya'rifu bihal bainal amrain. Kebetulan ya karena beliau betul alim ya, diberitahu nanti tanda-tandanya seperti ini. Orang-orang alim biasanya diberi sinyal lebih dahulu dari Allah Subhanahu wa taala kalau mau meninggal. Bahkan tanda-tandanya pun sudah diberitahu. Mungkin sering dengar ya orang alim seperti itu ya. Ya contohnya Yali Maksum misalnya, Rabi'ah ya. Itu enggak ya berdoa supaya tidak sampai meninggal, nunggu muktamar selesai. Muktamar NU waktu itu di Rabi'ah. Bahwa Mas Bullo juga begitu, pernah sudah sakaratul maut ditunggui keluarga, sudah dibacakan Yasin, sudah nggak bisa ngapa-ngapain ya, tiba-tiba beliau bangun. Kenapa? Tadi sudah bilang malaikat, nanti aja habis muktamar, karena beliau panitianya. Ternyata ya begitu pentingnya muktamar waktu itu, karena mengubah dan meluruskan banyak hal, sehingga untuk kebutuhan umat Islam, maka harus sukses. Ya ternyata orang-orang alim seperti itu mendapatkan tanda-tanda yang luar biasa. Apalagi Rasulullah, tertib sekali Rasulullah itu. Sebelum meninggal sudah pesan-pesan, ya ini haji terakhir itu sudah dalam pengajian pun sebut ini terakhir. Ini tertib sekali. Imam Ghazali apalagi juga Imam Ghazali sama ya, sebagai seorang ulama dan pewaris apa ini, warasatul anbiya ya, para nabi. Beliau mendapatkan banyak sekali karomah keistimewaan. Salah satu keistimewaannya itu untuk beli baju kafannya itu beliau beli sendiri. Jadi sehari menjelang meninggal itu beliau ke pasar untuk beli kafan. Berapa jam ya itu berarti? 24 atau 40 jam ya. Sebelum beliau meninggal itu ke pasar beli kain kafan. Jadi kafan pun beliau nggak ingin merepoti orang lain. Yang ceritanya saudara sendiri, adiknya. Abu Hamid Muhammad, namanya Muhammad ya. Adiknya ya Ahmad. Ini cerita kakak, ternyata kakaknya itu luar biasa, nggak mau ngerepoti familinya, mau meninggal aja beli kain kafan sendiri. Dan ketika pas meninggal itu, sebelum meninggal itu beliau pesan ke adiknya tadi, nanti saya jangan keburu dimakamkan ya, saya ingin disolati oleh orang ini. Sebutkan namanya eksplisit. Dan lucunya orang-orang yang sebut tadi itu orang Jawa semua, yang kalau dalam perjalanan mungkin butuh waktu 3 hari ya, 2 hari 3 hari. Kok bisa? Ternyata betul pada hari H pas meninggal itu nggak dimakamkan dulu. Tapi nggak lama kemudian, berapa menit atau berapa jam itu sudah ada berdatangan tadi. Para ulama yang disebut tadi, yang mau mensolatkan. Ketika ditanya, loh, kok bisa datang? Nggak ada yang ngasih tahu, nggak ada WA, nggak ada. Ada WA pun perjalanan ke sini 3 hari. Loh, kok bisa tahu? Loh, udah orang kapan hari dia ke rumah ngasih tahu, tadi suruh datang ke sini. Jadi para ulama yang datang mensolatkan itu udah pada tahu kalau mau meninggal. Cerita-cerita seperti ini sering saya dengar dari para ulama. Ya di kiri kanan saya di Surabaya, mungkin di luar kota, dari para ulama di tanah air ini. Menjelang meninggal itu tanda-tandanya sangat jelas dan beliau bisa memberitahu apa aja cirinya. Ini menguntungkan juga karena kalau tahu begitu kan, wah, sudah persiapan betul. Mbah Imam Zubair semua sudah sering dengar ceritanya bagaimana persiapan beliau. Bahkan berapa jam sebelum wafat itu beliau dandan dulu. Sepuh sekali, umur berapa? 100 ya, 90 sekian. Sisir dulu, potong rambut. Iya, di Mekah itu potong rambut dulu itu. Waktu itu beliau ya itu dalam rangka menghadap kepada kekasihnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau persiapan betul dan ya harus bersih sama sekali, pada yang paling bagus, penampilan paling bagus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menceritakan bagaimana persiapan beliau, termasuk memilih hari Selasa segala macam itu. Ini adalah keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama tadi memberitahu begitu kepada
santrinya agar melakukan seperti ini. Dan ternyata betul seperti ini yang terjadi. Alhamdulillah, fara'aitu qad mata 'alal Islam. Saya yakin betul ini wafatnya dalam keadaan Islam. Maka dilakukanlah pesan-pesan tadi, yaitu disedekahkan kepada anak-anak. Wa khiyayatuhum fi dzalika katsirat masyhurah. Kayak seperti itu, termasuk hikayat beliau tadi, itu banyak sekali dan masyhur. Ini semua menceritakan tentang wafat dalam keadaan Islam. Betapa pentingnya kita menjaga kondisi akhir, yaitu status ketika wafat itu dalam keadaan Islam. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam annahu katsirun ma yuhtamu bisu'i lilladzina yatahawna bis-sholati al-mafruḍah waz-zakati al-wajibah walladzina yatabi'una awratal muslimin walladzina yanqusuna al-mikyal wal-mizan walladzina yakhda'una al-muslimin wa yaghshawunahum wa yalbasuna 'alaihim fi umuri ad-din wad-dunya walladzina yukadzibuna awliya Allah وينكرون عليهم بغير حق والذين يدعون أهوى الأولياء ومقامتهم من غير صدق وأشباه ذلك من الأمور الشنيعة. Ini tentang yang su'ul khotimah sekarang. Jadi mati dalam keadaan Islam ya. Sekarang yang mati tidak dalam keadaan Islam. Su'ul khotimah. Matinya buruk. Wa alam annahu, ketahuilah saudara-saudara. Ya Anda jangan terlalu takut sekali sama su'ul khotimah. Anda hati-hati begitu aja. Tidak usah sampai ketakutan. Kenapa? Karena yang su'ul khotimah itu udah disetting dari awal itu. Jadi walaupun dia nampaknya awalnya itu kayak yo itu kayak yes bahasa Surabaya itu penampilannya mungkin sangat-sangat ya, religius begitu. Omongannya mungkin dikit-dikit ada Arabiknya itu. Sepertinya seperti itu. Bisa jadi. Tapi orang yang su'ul khotimah itu dari awal sudah nampak. Ya tahawun bi sholatil mafruḍah. Misalnya yang meremehkan salat mafruḍah itu seperti walaupun saya ini enggak salat enggak apa-apa. Misalnya gitu. Zakatul wajibah, zakat wajib, tidak mau menunaikan. Itu sudah ada tanda-tanda seperti itu. Ya, kalau kita mohon maaf ini ya, kasih tahu aja misalnya di tanah air kita itu orang yang punya harta di atas miliar triliun itu banyak sekali kan. Banyak. Ya Allah, itu kalau 1 triliun itu berapa ya? Misalnya 1000 diambil 25. 1 juta 25.000, 1 miliar 25 juta. 1 triliun berapa? 25 M. Wajibnya zakat itu 25 M. Mungkin kalau bagian duitnya 1 juta 2 juta masih enteng, tapi kalau sudah duitnya 1 triliun mengeluarkan duit 25 M itu, oh bagi nggak keliru hitungnya ini. dihitung lagi sampai akhirnya berkurang, kan dikurangi pengeluaran atau 20 M jadi 1 M. Tapi kan pengeluaran ini masih ada anu juga kurangi lagi 1 juta akhirnya. Ini zakatul wajib ini godanya besar. Sedekah sih semaunya ya bebas. Tapi zakatul wajib sedekah yang wajib ini. Ini problem kita di tanah air ini. Seandainya memang semuanya zakat wajibnya ini keluar, insya Allah nggak sampai separah itu ya dalam. Ya kita tahu lah tokoh-tokoh terkaya itu dibanding tokoh yang paling miskin itu bedanya jauh banget. Mungkin kalau negara maju nggak terlalu jauh. Negara maju itu biasanya ya 10 kali lipat lah rata-rata. Orang yang katakanlah gajinya sebulan 10 juta, nanti ada di situ paling banyak 100 juta ya, 10 kali lipat. Lebih dari itu kayaknya jarang sekali. Atau kurang dari itu juga sangat jarang. Rata-rata mungkin ya sekitar 10 kali lipat. Tapi kalau negara yang sedang berkembang itu wah jauh sekali itu gapnya, apa namanya, divide ya, kesenjangan. Ada orang jualan. Ternyata jauh sekali perbedaannya. Nah, dalam kondisi seperti itu, zakatul wajibah ini akan terasa banget. Ternyata enggak ya. Walladzina tatabi'una auratal muslimin, apalagi yang ini. Dari awal itu sudah bikinnya itu hoax itu. Kalau hoax itu menciptakan kebohongan. Ini padahal enggak sampai menciptakan, dia hanya membuka auratnya seorang yang muslim. Tapi auratnya orang lain itu dibuka, dicari kelemahannya terus diurai di depan umum. Nah, kalau kelemahannya itu kelemahan publik masih mending. Publik itu maksudnya kalau dia ada kebijakan itu dibahas. Ya, dibahas. Tapi bahasa sekali lagi bukan dalam hal aurat, tapi dalam hal perbaikan. Ini yang banyaknya aurat, ya. Kebijakan publik tapi aurat yang sebetulnya bisa disampaikan langsung. Ternyata lama-lama tidak auratan publik tapi auratan muslimin. Orang muslimin ini disampaikan melalui WhatsApp, di-forward oleh masyarakat kemana-mana akhirnya. Tetapi ini golek-golek, cari-cari, dibongkari satu persatu auratal muslimin. Nah, hari ini mudah sekali masyarakat itu forward, sharingkan informasi-informasi yang sebenarnya tidak layak sharing.
Apalagi kalau sampai misu-misu di depan umum, memakai ini, ya tuh, media sosial, sebentar aja bisa menyebar seluruh dunia. Merusak, menghasut. Nah, kalau orang dikasih tahu, kamu temanmu yang itu, iya baik sekali. Itu kalau di luar ngomong tentang kamu, waduh kayak gini dia itu. Kadang-kadang yang kayak gini tuh problemnya adalah penghasutan. Jadi ngajak orang bermusuhan. Ini berantem. Sekarang ini, Masya Allah, banyak sekali masjid-masjid itu yang mengundang orang-orang yang ngajak berantem satu sama lain. Sehingga pulang dari masjid bukannya hatinya tenang, tentram, tapi penuh permusuhan. Dan keluarganya sendiri kadang jadi berantem. Gara-gara pulang dari masjid. Sekarang ini banyak orang yang tidak punya ilmu, bukan pula ulama, tapi diberikan mic. Mic-nya itu kenceng lagi. Di forum yang jamaahnya bisa ratusan. Bahkan mungkin ada yang ribuan. Isinya isi yang menghasut. Na'udzubillah min dzalik. Ini tetap auratul muslimin. Walladzina yanqusunul mikyal wal mizan, ada lagi yang mengurangi mikyal dan mizan. Mikyal itu takaran ya, mizan itu timbangan. 1 liter itu takarannya. Mizan berat kilo. Nah, orang yang mengurangi timbangan ini juga sama aja menyodorkan dirinya untuk ghairul Islam. Contohnya apa? Ya koruptor. Koruptor ini mengkorupsi sesuatu untuk memperkaya dirinya sendiri. Tapi kalau koruptor kok ketinggian ya? Yang ringan-ringan itu banyak ternyata. Mengurangi. Entah itu kita beli sesuatu apa, mau nggak enak mau nyebut ya benda-bendanya itu. Tapi kalau di rumah kita timbang lagi, nggak segitu ternyata. Atau tempat lain kita ukur lagi, nggak segitu ternyata. Itu kalau beli. Bagaimana dengan karyawan? Karyawan apalagi? Karyawan perusahaan, karyawan pemerintahan, kampus, sekolah, apalagi itu. Orang-orang yang model begini oleh Rasulullah digambarkan di dalam surat Al-Mutaffifin. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Mutaffifin itu juga bingung ya, orang-orang Arabnya bingung. Mutaffifin itu apa? Rasulullah. Ini istilah baru kayaknya ini. Celakalah orang mutaffifin. Mutaffifin itu alladzina, orang yang jadi kalau dia beli sesuatu, dia pengen ya yang sesuatu, maunya itu pas. Tapi kalau dia yang jual, maunya itu mengurangi timbangan. Ya staufun itu mintanya pas. Istilahnya kalau dia pengen bayaran, ya namanya juga orang kerja. Pengennya pas waktunya, harus tanggal 1 kayak sekarang tanggal 1 ini. Nggak boleh meleset tanggal 2 loh ya. Bayaran saya harus pas. Terus jangan sampai ada potongan loh ya, bayaran saya itu harus sesuai ini. Jangan ada potongan. Potongan itu tuh nggak usah itu. Ini tuntutannya supaya haknya itu terpenuhi penuh. Tapi kalau giliran dia yang menimbang, artinya dia yang melakukan kewajiban, dikasih tugas 10 oleh pimpinannya, dikerjakan cuma 7, yang 3 nggak digarap. Nah, itu namanya mengurangi mikyal itu, takaran. Dikasih pimpinannya tugas, ini kerjakan sepenuhnya ya, supaya semua perfect ya. Nggak perfect, kerjakannya sedikit, cuma 50%. Sisanya apa? Nanti bisa dilembur-lembur, bisa bayaran lagi. Lagi disai-sai dikit. Sisanya kenapa? Nggak segitu aja cukup, nggak apa-apa. Akhirnya perusahaannya rugi, kualitasnya menurun. Itu orang-orang yang khusyuk dan mikyalul mizan. Ini beda dengan memang sudah sekuat tenaga loh ya. Memang KPI-nya katakanlah memang nggak sampai 100%, 70% aja KPI-nya. Ya memang kekuatannya segitu, nggak bisa lebih. Yang kita bahas ini orang yang memang sengaja mengurangi timbangan. Ya kita sebagai umat Islam hati-hati dalam bekerja, berbisnis, bertransaksi, jangan pernah mengurangi timbangan. Meskipun timbangan itu sebagai kita penjual bukan berupa benda, barang, tapi berupa hak kewajiban. Itu haknya orang, mari kita tunaikan. Dikit-dikit nggak apa-apa. Itu sama aja menyodorkan diri untuk mati ghairul Islam, su'ul khotimah. Ya namanya menyodorkan diri itu kan nantang. Iya aku. Soalnya ada problem lagi di sini. Kalau sudah terjadi seperti itu, berarti kan harus bayar. Nah, bayar sisanya gimana cara bayarnya? Misalnya orang mau beli dari kita kurangi timbangannya. Ini kan haknya dia. Misalnya kurangi timbangannya 1 kilo, dia beli 10 kilo, kita beli 9 kilo, kurang 1. Ini haknya dia. Problemnya kalau dia sudah pulang, 1 kilonya digimanakan? Dimakan jadi
daging yang haram yang berarti di jalan neraka nanti kasihkan anak sampai cucu, sama aja kita memberikan pupuk-pupuk yang jelek, jadinya gak barokah. Terus diapakno ini? Nyari orang yang udah kadung pergi, nggak tahu alamatnya di mana. Itu jadi. Padahal punya utang itu problem di akhirat. Orang kalau sudah punya utang itu harus dibayar. Rasulullah sampai pernah mau mensolatkan jenazah tanya, ini punya utang. Iya ya Rasulullah punya utang dia. Nggak jadi sholat Rasulullah. Saya nggak ikut sholat ya. Silakan sholat tapi saya nggak ikut sholat. Dulu kayak gitu. Ya, sepertinya sih Rasulullah kejam. Sepertinya kok tega sih Rasulullah nggak mensolati orang ini. Tapi bukan kejam. Itu rahmatnya. Saking kasih sayangnya Rasulullah kepada orang tersebut. Kenapa? Urusan sholat bisa kapan saja. Bisa sekarang, bisa nanti. Dan bisa siapa saja. Nggak mesti Rasulullah. Itu sah. Tapi soal utang, itu jadi kewajiban orang itu bayar. Sampai kapan? Sampai di sahur, sampai dibayar. Entah oleh dirinya sendiri, atau anaknya, atau wasiat, atau apapun. Tapi harus dibayar. Nah, problem lagi kalau misalnya yang dibayar itu berapa nggak ketahuan, kepada siapa juga nggak ketahuan. Ruwet lagi itu. Makanya berat sekali masalah mikyal mizan ini. Padahal di akhirat kelak, ya nggak jauh-jauh akhirat. Baru masuk alam barzah aja, pertanyaannya adalah punya hutang atau tidak. Walaupun dia mati syahid, tetap dia harus mempertanggungjawabkan itu. Dicekal sama malaikat di alam barzah. Nanti dulu, ini punya kasus, belum selesai ini. Apa? Utangnya belum dibayar. Dia mati syahid, nggak peduli. Walaupun mati syahid pun tetap dicekal karena punya utang. Karena itu koruptor dikasihan juga. Walaupun dia pergi ke Mekah misalnya berkali-kali untuk membaikkan namanya ya istilahnya itu. Apa cuci uang ya istilahnya. Apa tindakan pencucian uang ya. Pencucian uang itu kan uangnya najis tapi seperti suci. Kenapa? Dikasihkan pesantren misalnya, kasihkan kegiatan sosial misalnya begitu kan banyak. Termasuk dipakai untuk umroh. Kenapa? Walaupun umroh katakanlah ya ada kalau jananya ada, tapi kalau sudah masuk alam barzah itu nanti dulu nunggu ini dibayar oleh ahli warisnya. Problemnya itu. Karena itu orang meninggal itu usahakan 2 ini selesai dalam waktu maksimal 1 bulan. Nggak bisa 7 hari selesai. Apa itu? Yang pertama hutang piutang. Yang kedua waris. Waris itu penting sekali. Karena kalau sampai waris ini keliru, maksudnya keliru itu tidak segera diurus sehingga orang jadi diam-diaman. Itu biasanya sungkan mau ngomong antar keluarga itu. Kalau sudah sungkan mau ngomong, akhirnya dipendam dalam hati. Iya kalau setahun 2 tahun. Kalau sampai 10-20 tahun, itu case-nya banyak. Kalau itu rumahnya itu bisa bernilai beda. Kalau itu uang, maunya mungkin bisa berbunga-bunga kali ya. Kalau itu usaha juga bisa berubah, naik, bisa turun. Nah, saat 20 tahun, 30 tahun kemudian baru diungkit, terjadilah keributan. Sehingga banyak sekali orang jadi tidak rukun. Antara anak, antara keponakan, antara cucu, antara famili, tidak rukun. Gara-gara yang meninggal dulu itu, yang 30 tahun yang lalu itu, menyisakan waris yang belum dibagi selesai. Dibagi. Karena itu segera, begitu ada orang yang meninggal dunia itu sebisa mungkin segera rapat keluarga. Segera langsung ditentukan pembagiannya. Ya kayaknya memang kejam, tapi kayak nggak sopan gitu ya. Tapi kenyataannya yang meninggal itu nunggu tuh sampai sebulan tuh nunggu. Maksimal sebulan ya. Itu nunggu. Kalau sampai belum, wah mereka itu sangat sedih. 2 itu. Utang dan waris. Kalau sudah, wah gembira ria. Wajahnya bersinar-sinar, berbinar-binar. Karena senang tanggungannya sudah selesai. Karena itu jangan sampai orang yang meninggal itu merasa sedih akibat ditinggalkannya harta itu, bukannya anak turun keluarganya itu jadi rukun, malah jadi berantem, tidak rukun. Itu menyedihkan yang meninggal. Ini hati-hati. Ini belok ke sana karena ada tadi yang kusunul mikyal mizan ya. Kebiasaan korupsi, walaupun sedikit, tapi kayaknya korupsi itu nggak dirasakan, sehingga bisa menumpuk jadi besar. Gitu. Berikutnya lagi orang yang menyodorkan diri untuk su'ul khatimah walladzina ikhta'una al-muslimin wa yakhshawna wa yalbasuna 'alaihim fi umuri din wa dunya. Banyak sekali orang-orang yang menyodorkan dirinya agar su'ul khatimah, bukan husnul khatimah, jadi menyodorkan dirinya jadi su'ul khatimah. Ya. Orang-orang yang menipu kaum muslimin dan ya bergeluti serta ya mengelirukan mereka, mengajak mereka jadi keliru. Yakhda'una itu ya menipu. Orang muslim ditipu. Kayaknya dia wah ini aktivis ini sosial tiba-tiba badi wakai. Ambil keuntungannya banyak sehingga orang-orang tertipu.
Kemarin pakai nama syariah, ternyata ya metode Ponzi. Ponzi itu di Amerika pun dilarang, di seluruh dunia dilarang. Apalagi dalam kitab fikih. Kita buka aja fikih yang sederhana aja lah. Mungkin ya selamat taufik, safina, semuanya yang ada bab tentang muamalah melarang metode-metode Ponzi. Tapi ternyata diminati banget. Kapan hari itu sampai berapa ribu orang itu senang dengan metode itu. Ya menipu. Akhirnya gak lama kemudian ya berlakulah yang terjadi di logika kita dalam muamalah. Ya, akhirnya gulung tikar, ya semua yang sudah invest, bablas semua uangnya. Da'unal muslimin. Tentu kaum muslimin tuh berapa miliar sudah terbang, mungkin triliun itu. Ya, yakhda'unal muslimin. Sama aja menyodorkan dirinya untuk su'ul khotimah. Ya Allah, walaupun berpenampilan seperti religius. Wa yakshawnahum yadbasuna alaihim uruddin. Yakshawnah ini mengelirukan mereka. Masya Allah, hari-hari ini orang-orang yang berprofesi influencer itu bisa sangat bagus, bisa sangat jelek. Sangat bagus kalau dia menginfluence masyarakat untuk jadi orang baik. Tapi bisa sangat jahat kalau dia mengelirukan masyarakat agar saling bermusuhan, berantem, menghasut, benci kepada pemerintah itu apa termasuk? Benar, termasuk itu. Hati-hati. Yang sah kalau mau mengganti silakan mengganti dengan menggunakan prosedur yang benar. Membencikan seseorang kepada orang lain, apalagi itu problemnya adalah hal-hal yang berhubungan duitnya dia karena kekurangan, kepingin transaksinya lebih banyak lagi. Hati-hati. Kalau kita protes pada Pak Rektor kita misalnya, pada Pak Direktur kita, mari kita berikan cara yang benar dengan surat atau apa yang kita bisa melakukannya tidak dengan mempermalukan beliau, apalagi di depan umum. Beliau orang yang sangat dimuliakan, maka kita ingatkan wali kota, bupati kita dengan cara ini. Ya, mudah-mudahan kita selamat, jangan sampai jadi orang yang syaunahum, jadi mengelirukan masyarakat. Ya kadang-kadang merasa itu betul ya, padahal salah. Urusannya dengan dia punya korupsi misalnya, ada orang yang korupsi begitu. Ada juga yang karena memang problemnya berbeda. Nah, mudah-mudahan hati-hati. Wing syaunahum, jangan sampai mengelirukan, mengelabui masyarakat. Wal sabun wal basuna alaihim fi umuriddin wa dunya. Itu mencampur adukkan itu koyok-koyok ini urusan agama, tapi ternyata ada keuntungannya yang dipakai untuk dia. Kayaknya sih ya. Wah, hati-hati banget ini. Banyak orang yang mengklaim atas nama Allah padahal itu untuk kebutuhan dirinya sendiri. Hati-hati. Walladzina yukadzibuna auliya Allah, sama para kiai, para ulama itu wah kejamnya luar biasa. Menghinanya. Yukadzibuna tidak cukup kejam tapi juga menuduhnya sebagai pendusta. Artinya tidak bisa menyatakannya sebagai ulama, tidak dianggap fitnah. Para ulama. Hati-hati. Yukadzibuna auliya Allah. Wa yunkiruna alaihim bighairi haqq. Ingkari dengan tanpa hak, artinya nggak tahu ceritanya, mengingkari. Walladzina da'una ahwal awliya wa maqamatihim min ghairi sidqin. Ya, menuduh jelek pada para wali, para ulama. Hati-hati. Betul dia salah. Wa asbah dzalik min al-umuri syani'ah. Dan lain-lain, semua hal yang sudah dilarang oleh agama, dilanggar, yang diperintah agama, malah ya, tinggalkan. Baik, ini tadi memberitahu kita bahwa jangan terlalu takut benar dengan su'ul khotimah, karena su'ul khotimah itu ada awalannya. Tidak lantas tiba-tiba ya langsung saya murtad enggak begitu. Tenang, tidak ada seperti itu. Ini diceritakan oleh para ulama, yang terjadi adalah memang dari awal dia mencoba-coba untuk hal-hal yang besar-besar seperti ini dilanggar. Melanggar prinsip menjual agamanya, bahwa menjual Allah Subhanahu wa taala untuk kebutuhan pribadinya. Jadi tidak mendadak ya. Dari awal sudah ada usaha untuk mengabaikan kewajiban Islam. Man akhwafu ma yakhafu minhu ala sahabi su'ul khotimah al-bid'ah fid din. Salah satu yang menjadi su'ul khotimah juga itu adalah perbuatan bid'ah dalam hal agama. Agama nggak pernah memerintahkan begitu kok. Dia memerintahkan begitu sehingga negara jadi kacau balau gara-gara ada orang yang punya entah mimpi, entah wangsit, entah pesanan dari siapa itu mewajib-wajibkan supaya begini begitu, akhirnya negara jadi kacau.
saling bermusuhan. Nah, bid'ah seperti ini kewajiban yang baru yang tidak pernah dikenal agama. Kalau justru yang dituduhkan selama ini bid'ah itu justru masa sebaliknya itu malah ibadah. Sebuah ibadah yang untuk mencapai tujuan itu diharuskan kita mencari caranya. Caranya kita pakai mikrofon itu ya supaya apa ya, suaranya imam itu bisa sampai ke belakang. Ya nggak usah berlebihan mikrofon sampai mengganggu orang ya. Tapi kalau untuk ibadahnya sendiri, ya nggak ada bid'ahnya di situ. Apalagi Maulid Nabi ini udah beberapa orang yang nggak capek-capek bertahun-tahun tentang itu. Maulid Nabi ini dimasalahkan. Untuk nabinya sendiri memperingati hari ulang tahunnya aja kayak berat banget. Padahal anaknya sendiri ulang tahun dibawa ke McD, dipestakan. Dirinya sendiri juga begitu mendapat ucapan selamat, ya langsung nolak. Tapi nyatanya enggak. Rasulullah sendiri mencontohkan berkali-kali memang ulang tahun ini dirinya sendiri, diri beliau sendiri dengan puasa, dengan amalan-amalan yang lain. Ini banyak yang pusing dengan logika-logika sederhana seperti itu. Ya sudahlah, ini memang tiap orang ya punya pandangan yang berbeda-beda kadang-kadang. Kita sendiri alhamdulillah bersyukur ya. Jadi kalau kita dicintakan kepada Allah, dicintakan kepada Rasulullah, dicintakan kepada ulama itu termasuk sebuah karunia yang luar biasa. Betapa banyak orang yang melihat kebaikan itu sebagai keburukan. Melihat keburukan sebagai kebaikan. Itu banyak. Ya, katakanlah lalat misalnya. Lalat itu kalau sudah lihat sampah itu seneng dikerubungin. Padahal itu sampah. Jadi rupanya hidungnya dikelirukan oleh Allah Ta'ala. Yang sampah justru malah dicintai. Malah sebaliknya. Ya ini jangan sampai kita juga punya hidung yang kebalikan. Mata hati, mata pikiran, mata kepala kita. Jangan sampai berkebalikan. Justru yang bid'ah dianggap sunnah. Sunnah dimana bid'ah. Wah, walik-walik. Jadi secara kesunahan ini yang kita jalani selama ini dicontohkan oleh para ulama, para aulia kita, kesunahan-kesunahan yang harus tetap kita jaga. Wakadzalika idmaru syakki fillah wa rasulihi wal yawmil akhir falyahdharil muslim min dzalika ghayatul hadri. Ada juga orang yang mulai meragukan ketuhanan, meragukan Allah, Rasulullah, yaumil akhir. Ini saya sudah mulai ketemu nih sahabat-sahabat teman-teman ya, yang para ilmuwan ini mulai mendiskusikan keberadaan Allah. Cocok Allah Ta'ala gak ono. Allah Ta'ala itu cuma imajinasi kita sendiri. Sehingga Rasulullah itu siapa yang mengatakan ada? Wah, kayak gitu. Ini masih untung makamnya Rasulullah di Madinah nggak dianjurkan ya. Ini masih ada betul asli persis seperti dulu. Itu aja diragukan. Apalagi kalau sudah nggak ada makamnya. Yaumul akhir apalagi. Wah itu kiamat itu nggak ada. Ini problem seperti ini syak ragu terhadap Allah Rasulullah yaumul akhir. Rukun iman 6 ini sangat kita hati-hati. Jangan sampai terjadi keraguan yang seperti itu. Baik, kita lanjutkan dikit tentang su'ul khotimah ini, kehati-hatian kita jangan sampai kena su'ul khotimah. Hadirin muslim, hati-hati ya kaum muslimin ya. Hati-hati banget. Wala asima min amrillah illa man rahim. Tapi enggak usah terlalu takut sekali bahwa kita masih punya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang kepada kita. Tidak ada asima perlindungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ya arhamar Allahumma ya arhamar rahimin. Nas'aluka min nuri wajhikal karim an tatawaffana muslimin wa an tulhiqna bis salihin fi afiyatin ya rabbal alamin. Ini doa dari Said Abdullah bin Alim Al-Haddad. Silakan diamalkan. Setidaknya kita baca saat ini bersama-sama ya. Saya contohkan dulu ya. Allahumma ya arhamar rahimin. Nas'aluka bi nuri wajhikal karim an tatawaffana muslimin wa an tulhiqna bisolihin fi afiyatin ya rabbal alamin. Ya kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya arhamar rahimin. Nas'aluka bi nuri wajhikal karim an tatawaffana muslimin wa an tulhiqna bisolihin fi afiyatin ya rabbal alamin. Artinya ya. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, wahai zat yang maha pengasih, sangat pengasih. Nas'aluka kami mohon kepada engkau bi nuri wajhika, dengan berkah nur itu cahaya, dan cahaya engkau ya Allah Al-Karim yang maha mulia. An tatawaffana, mohon wafatkan kami nanti itu muslimin, dalam keadaan muslim, jangan sampai baru muslim ya Allah nanti kalau wafat muslimin ya. Wa antul hikana, dan mohon kumpulkanlah kami bisolihin dengan kaum soleh, orang-orang yang soleh, para aulia, para ulama, para nabi, fi afiatin, dalam keadaan selamat ya rabbal alamin.
alamin, Tuhan seluruh alam. Ya, demikian. Suaranya masih nyambung ya dengan ini mic ya? Masih oke ya? Halo? Ada putus. Masih oke. Masih, Ya, Prof. alhamdulillah. Baik. Sampai di sini hari ini kita pembahasan utamanya adalah tentang su'ul khotimah. Memang kita jangan sampai su'ul khotimah, tapi tetap kita jaga kedua sayap ini, yaitu sayap optimis kepada Allah Subhanahu wa taala dan sayap kehati-hatian, jangan sampai melanggar. Ada contoh orang-orang yang memang melanggar dengan sengaja hal-hal besar dalam agama ini, mereka itu sesungguhnya sedang menyodorkan dirinya nantang untuk su'ul khotimah. Kita jangan sampai nantang su'ul khotimah. Yang salah-salah segera minta maaf pada Allah Ta'ala. Tapi tidak sampai menantang perbuatan yang salah. Apalagi yang paling sering tadi, saat ini terakhir ini adalah adanya sosmed, sehingga banyak orang mengurai aib-aib orang, menghasut sana-sini. Dan yang kedua, dalam hal bisnis transaksi, hati-hati betul, hati-hati transaksi. Jangan sampai merugikan hak orang lain. Kewajiban kita, mengurangi kewajiban kita terhadap orang lain. Ini dua yang paling penting ya akhir-akhir ini. Yang lainnya ya penting, tapi yang agak genting kayaknya ya dua ini. Yang lainnya insya Allah masing-masing bisa anulah, sholat, afrudo, zakat ya, insya Allah sebagai orang yang beriman zakat ya masih anulah, ngerti ini zakat ya dihitung ya berapa, 1.000 ya 1.000 diambil 25 gitu ya. Jadi kalau 1 juta 25.000 dan seterusnya itu kelipatannya. Demikian ngaji kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, diiringi dari Allah SWT, sikap dan cara berpikir kita, ucapan kita makin baik, makin baik, makin baik sesuai dengan perintah Allah SWT. Saya akhiri, Allahumma fiqina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.